Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, maba'ad. Hadratal muhtaram yang terhormat beliau Habib Ja'far Al-Musawwa, yang saya hormati para jamaah sudah sholat maghrib berjamaah di ruang utama sholat Masjid Agung Jawa Tengah, para santri Ma'atafid Al-Quran MAJT Basnas Jawa Tengah yang berbahagia, dan yang saya hormati para pendengar setia Radio Dais, Radio Gaul FM, serta pemirsa MAJT TV dan TV-ku dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dipertemukan kembali dalam kajian petang, insyaallah keadaan sehat walafiat. Kajian pada malam hari ini yaitu kajian hadis kitab Riyadhus Shalihin. Insyaallah tema yang akan dikaji pada malam hari ini yaitu sabar. Yaitu apabila nanti para jamaah dan para santri yang ingin bertanya bisa ditanyakan langsung kepada guru kita, beliau Habib Ja'far Al-Musawwa. Dan bagi para pendengar serta pemirsa yang ingin bertanya bisa melalui WhatsApp-nya Radio Dais di nomor 0821 336 70.000. Untuk mengawali kajian pada malam hari ini, terlebih dahulu mari kita buka dengan bacaan umul kitab li ridhoillah wa li syafaati rasulillah bi barakati suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya mari kita simak bersama-sama kajian pada malam hari ini bersama dengan guru kita, beliau Habib Ja'far Al-Musawwa. Waktu dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Thumma assalatu wassalamu ala imamil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin hadirat yang saya hormati, dan juga para pemirsa MAJT TV dan juga pemirsa TV-ku, serta pendengar setia Radio Dais dan juga Radio Gaul FM dimanapun berada, rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kembali mempertemukan kita semuanya di ruang sholat utama Masjid Agung Jawa Tengah. Mudah-mudahan pertemuan kita, hadirnya kita di Masjid Agung Jawa Tengah ini benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan apa yang nanti saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Ustadz Faiz, bahwa tema kali ini masih meneruskan atau melanjutkan tema yang lalu, yaitu tentang sabar. Di mana kemarin saya sampaikan bahwa sabar itu meliputi 3 hal. Yang mana sabar itu artinya menahan diri, tabah. Menahan diri, tidak memprotes. Ya. Sabar yang pertama terhadap perintah-perintah Allah.
Sekalipun yang namanya perintah-perintah Allah itu secara zahir tidak menyenangkan. Ya, kemarin juga saya kutip hadis Nabi, hujibatil jannatu bil makarih. Semua yang akan menjurus ke dalam surga itu ditutupi oleh perkara-perkara yang tidak menyenangkan. Wa hujibatin naru bisyahawat. Berbeda dengan kalau mau menuju ke dalam surga. Maka liputan yang kedua yaitu menerima terhadap larangan-larangan Allah. Sekalipun semua yang dilarang oleh Allah itu adalah sesuatu yang menyenangkan. Perkara-perkara yang enak, yang asyik, itu dilarang oleh Allah karena sebagai maksiat. Lalu yang ketiga yaitu menerima segala bentuk ujian. Ya. Nah, jadi sabar itu meliputi 3 hal tadi. Kemudian saya juga menyampaikan bahwa sabar itu ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama itu sabar yang orang itu ketika mensikapi 3 hal itu sudah tidak ada pilihan. Ya, sehingga mau tidak mau menerima. Begitu. Misalnya tentang perintah Allah. Allah memerintahkan sholat 5 waktu. Karena tidak ada pilihan. Yang wis ditentuke mek Gusti Allah. Ketika Allah memanggil Nabi Muhammad dalam Isra Mi'raj, Allah menetapkan puasa sholat 5 waktu dalam 1 hari, ya sudah diputuskan. Ya. Jadi menerimanya itu sudah artinya sudah nggak ada pilihan. Orang seperti ini seandainya ditawarkan, kira-kira kalau 5 kali sehari atau 2 kali sehari, kamu milih mana? Pasti akan milih yang 2 kali. Ya karena tidak ada pilihan, hanya 1, setiap hari harus 5 waktu. Maka itu tingkatan sabar yang pertama. Begitu juga tentang larangan-larangan Allah. Karena sudah tidak ada pilihan. Allah sudah memutuskan bahwa zina itu haram, mencuri itu haram, berbohong itu haram, ya sudah. Wis diputuskan baik Gusti Allah. Begitu. Seandainya orang seperti ini, ya seandainya kalau ditawarkan anak misalnya kowe zina halal, kowe kira-kira zina ora? Oh ya zina, wong halal loh. Istilahnya seperti itu. Maka ini masuk dalam tingkatan yang pertama, begitu. Kemudian yang kedua itu tingkatan mahabbah, cinta. Ya. Orang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala itu dia senang. Ya. Karena berpegang kepada hadis Nabi, idza ahabballahu abdan ibtalahu. Jadi apabila Allah cinta kepada hambanya, maka Allah mengujinya. Di sini dalam satu riwayat juga disebutkan, idza aradallahu bi abdihi al khaira ajjala lahul uqubata fid dunya. Apabila Allah menghendaki
kepada hambanya ini kebaikan, maka siksa itu didahulukan di dunia ini. Diwai loro, tiga ingene. Ya, karena orang yang dikenakan ujian di dunia, kalau dia bersabar, itu pada hakikatnya adalah dia dikurangi dosanya. Dikurangi, semakin banyak diuji, semakin dikurangi dosanya oleh Allah. Tapi sebaliknya, wa idza aradallahu bi 'abdihi asy-syarra amsaka anhu bi dzambihi hatta yuwaffiya bihi yaumal qiyamah. Dan apabila Allah menghendaki hambanya itu menjadi tidak baik, maka Allah menangguhkan balasan dosanya sehingga akan dituntut nanti pada hari kiamat. Jadi kalau Allah menghendaki hambanya itu tidak baik, Allah tidak suka dengan hambanya, maka tuntutan-tuntutan siksa itu ditangguhkan oleh Allah. Supaya nanti di akhirat dia bisa merasakan siksa yang sempurna. Begitu. Berbeda kalau yang tadi baik. Jadi kalau misalnya Allah senang dengan hambanya, sementara hambanya itu melakukan kemaksiatan, kesalahan, melakukan dosa, maka Allah timpakan. Bahasa nih wong Jawa itu dicicil, diangsur dulu. Iki dosane 1 juta. Kalau 1 juta itu nanti disiksa di akhirat, kasihan Allah. Karena ini Allah cinta kepada hambanya. Maka dia turunkan sedikit-sedikit, ya loro, ya sedih, kurang di duit, ngeleh, sak maceme. Ini pada dasarnya mengurangi. Sing 1 juta lagi mau kurang. Nanti pada saat di hari kiamat, dosa yang 1 juta itu hanya tinggal 200. Karena sudah dicicil di dunia. Begitu. Nah, bagi orang yang mengerti, ketika diuji dia malah senang. Karena dia sadar bahwa hakikat dari diuji ini tidak lain Allah ingin mengurangi dosa-dosa saya. Begitu. Ya. Mungkin tingkatan-tingkatan tertentu, ya, ini ojo ditiru. Ketika diuji itu alhamdulillah. Ya, ojo ditiru. Ditiru tuh kayak wong gendeng. Lah wong kesandung kok alhamdulillah. Dodol sepi kok alhamdulillah. Edian iki gitu. Tapi ada orang-orang tertentu itu dia itu ya alhamdulillah, berarti Allah menghendaki saya menjadi baik. Berarti Allah cinta kepada saya, begitu. Ya. Nah, yang ketiga itu takaran yang paling tinggi adalah ridho. Kalau sudah ridho ini sudah tingkatan yang enggak bisa diukur. Ya. Orang yang ridho ini seperti para nabi dan rasul. Rasul itu setiap diuji oleh Allah, itu tidak malah menjauh, tapi malah mendekat. Semakin yakin kepada Allah, semakin cinta kepada Allah. Begitu. Jadi tingkatannya sudah tingkatan ridho. Kalau tadi mahabbah, ya seneng. Kalau ini ridho, jadi ridho itu sudah tingkatnya di atas mahabbah. Ya sudah ridho itu apa? Bahasa ridho itu pokoknya bongkoan gitulah. Makanya dalam tuntunan akidah kita ini dengan kalimat raditu billahi robba,
wa bil islami dina. Jadi ridho. Allah juga begitu, ya, bahwa Allah ridho kepada agama Islam. Di dalam Al-Quran dikatakan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Jadi bahasa ridho itu bahasa yang paling tinggi. Orang-orang yang baik dikatakan di dalam Al-Quran radhiyallahu anhu wa radu anhu, gitu. Allah ridho kepada orang itu dan orang-orang itu juga ridho kepada Allah. Ini bahasa yang sudah sangat tinggi terhadap apa yang sudah. Jadi bahasanya orang kalau sudah percaya, orang kalau sudah percaya itu jadi begini, saya dulu pernah bercerita tentang Nabiullah Ayub. Ya, Nabi Ayub itu dihancurkan oleh setan. Punya gajah ratusan. Gajah itu dibakar, dibunuh sama setan, mati. Setan bertanya kepada Nabi Ayub, Ayub, itu gajahmu yang ratusan itu mati semua, gimana kamu perasaanmu? Gajah itu yang punya Allah. Kalau Allah mengambilnya, ya terserah Allah. Ridho itu seperti itu. Itu nek, lah yo aku ya wis berusaha tapi wis piye meneh wong mati ya wis to. Tak ikhlaske lah, itu beda, ya. Jadi bahasanya seperti itu. Maka kemarin saya sampaikan bahwa orang hidup itu kalau punya dua hal, satu bersyukur, dua sabar, beres. Ane wong urip iki sine loro tok iki. Sing ditemoni wong loro iki nek ora seneng ya susah. Ya, kalau orang punya sikap, punya sifat syukur dan sabar, insya Allah beres. Ya, sak maceme itu pokoknya nanggoke ning loro iki. Seneng, alhamdulillah. Begitu sabar, begitu diuji, astagfirullahaladzim, sabar. Sabar itu menahan diri, ora sampai ke wetu. Tidak sampai keluar ucapan. Sabar, wis. Ditahan. Jadi menahan diri dan tabah. Itu. Nah, jadi ada tiga hal tadi. Nah, kemudian tadi itu saya sampaikan hadis tadi. Yang kedua, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna idhomal jaza ma'a idhomil bala. Wa inna Allah ta'ala idha ahabba qawman ibtalahum. Faman radhiya falahur ridho. Wa man sakhita falahus sukhtu. Ya. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun. Yang artinya sesungguhnya besarnya pahala itu disertakan dengan pesertanya ujian. Jadi maksudnya begini. Kita ini kan maunya, orang itu kan maunya menerima yang enak-enak tok lah gitu ya. Tapi sesungguhnya sesuatu yang besar itu akan diberikan oleh Allah beserta dengan
ujian. Jadi nek kowe kepingin sukses, ya kudu rekosomu ya kudu wani, maksudnya ngono. Jadi jangan sampai kowe kepingin sukses ning ora gelem rekoso. Jangan begitu. Ya jadi Allah sampaikan bahwa besarnya pahala, begitu ya, besarnya pahala, besarnya pemberian, besarnya balasan itu diserahkan beserta besarnya ujian. Begitu. Wa innallaha ta'ala idza habba qauman ibtalahum, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu apabila cinta kepada sesuatu kaum, maka kaum itu diuji. Barang siapa yang ridho, maka Allah akan ridho. Dan barang siapa yang murka, marah, maka Allah pun akan marah. Gitu. Jadi makanya dalam kehidupan sehari-hari itu pokoknya kita punya gacuk ya istilahnya, harus syukur dan sabar. Jangan sampai kita ini kewetu muncul suara keluar dari kita. Ya, karena kita mesti sadar bahwa semua ada ayat ya, walanabluwannakum bil khairi wasyarri fitnah. Ya. Dan sungguh pasti akan aku timpakan kepada kamu dengan kesenangan dan kesusahan sebagai ujian. Jadi artinya kalau kita mendapatkan kesenangan, ya bersyukur. Jangan lalai, maksudnya begitu. Kalau kita mendapatkan kesusahan, sabar. Jangan gersulo. Wayo, layo, jangan. Kita mesti sadar bahwa semua ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah disampaikan walanabluwannakum bil khairi wasyarri fitnah. Jadi kalimatnya itu menggunakan huruf taukid, huruf sesungguhnya. Ya. Nek cara ngene pondok demi yakti temen, ya, demi yakti temen. Kowe bakal tak uji tenanan, ya, bil khairi kelawan kebecikan, wasyarri lan kelawan keelekan. Ya, fitnah sebagai ujian. Jadi intinya itu begini, Allah itu menginginkan orang-orang yang dimasukkan ke surga itu memang orang yang pantas. Jadi orang ecek-ecek istilahnya. Kroco-kroco barang ini dimasuki surga, ngisin-ngisini istilahnya. Lho koyok ngene kok mlebu surga. Sing mlebu surga kuwi ya wong sing tangguh-tangguh, sing berjuang ibadah tenanan. Istilahnya seperti itu. Lah ana wong sing ketoke potongane tenanan diuji karo Gusti Allah, jajal. Setia ora mbek Gusti Allah. Loyal ora mbek Gusti Allah. Taat ora mbek Gusti Allah. Ya, orang-orang sing gayane koyo ngene-ngene begitu diuji selok kok wis klimpung. Ah, iki ora pantes sih mlebu ning surga. Tapi nek wong sing tahan bandingan diuji tetap maju, nah, iki pantes iki. Ya angkat leboke ning swarga gitu ya. Jadi Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, bahwa betapa pentingnya kita ini memiliki sifat sabar. Karena dalam keseharian ini pasti kita ini tidak luput dari ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pasti kita akan merasakan sesuatu yang tidak mengenakan.
Kalau kita punya sifat sabar, insya Allah selamat kita ini. Jadi nggak ada orang kok seneng saklawase, tidak ada. Dan sebaliknya tidak ada kok susah selamanya, tidak ada. Makanya tuntutannya nek bersyukur, nek dikei kenikmatan bersyukur, nek dikei ujian ya sabar gitu. Nah, dulu saya pernah sampaikan betapa Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman itu ya selalu sering-sering mengucapkan hadza min fadli Rabbi. Ini adalah anugerah dari Tuhanku. Kerajaan Nabi Sulaiman bi masya Allah. Ya, kayak lantai ini tok ya, lantai ini berlian, kristal. Buat ini zaman saiki nek ana wong duwe omah lantene berlian kira-kira ora turunan nyolong wae Nabi Sulaiman. Ya. Berlian kristal iki regane pira? Lah iki istanane kuwi ya jubene kuwi kristal berlian. Sing jenengane mas-masan iki wis wah kabeh wis mas kabeh. Masya Allah. Ketika ada orang memandang dengan takjub itu heran. Wah, Nabi Sulaiman mengatakan, hadza min fadli Rabbi. Liyabluwani. Ini semata-mata Allah mengujiku. Ya. Apa tuh? Liyabluwani ashkur am akfur. Ya, apakah aku nanti bersyukur, apakah aku kufur? Ini semata-mata ini anugerah Gusti Allah, peparing Gusti Allah kabeh iki. Dadi nek ana wong delok istanane Nabi Sulaiman, wah hebat, Masya Allah. Nabi Sulaiman, hadza min fadli Rabbi, begitu. Ya. Sabawi Ratu Balkis. Ratu Balkis itu kan ratu wedok tapi atos, ya, watos kemelinti, gitu. Nabi Sulaiman cara jeglekin Ratu Balkis diundang Nabi Sulaiman. Ya kan di dalam suratnya itu apa itu? Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ditunjukkan ke penasihat-penasihatnya. Piye iki ono surat saka Nabi Sulaiman kok ono tulisane bismillahirrahmanirrahim. Waca wah kita diundang ke sana. Yes, teko. Begitu perjalanan teko kuwi Nabi Sulaiman memerintahkan sapa sing iso njikuk singgah sanane apa jenenge kuwi. Ratu Balkis. Ono sing muni jenengan lungguh ngadeg wis tekan. Wah kesuwen. Ya. Ono sing muni jenengan kedep durung rampung wis tekan. Lah kuwi. Oh itu. Apa Nabi Sulaiman nyolong? Ya ora nyolong. Kuwi men jegleke men ngalahke Ratu Balkis. Begitu Ratu Balkis teko mlebu ning pintu istanane roke dicincing. Dikira banjir. Karena sikile ono bayangane. Lu ora usah, jane wong arani wong desa kan ngono kuwi. Ora apa-apa, wis dienggo wae. Ora usah dicopot sandale. Dikira kuwi banjir. Ya. Begitu mlebu kaya ngono lho, iki wekku kok iso ning kene kapan jikoke? Aku mangkatmu ijek carane jek sendean ning singgasana tekan kene kok wis ono ning kene. Jadi langsung jeglek iki mesti wong top iki. Ya. Jadi begitu melihat keindahan-keindahan wi hadza min fadli Rabbi. Iki anugerah pangeranku, begitu. Nah, akhirnya entakok, sapa si pangeranmu? Nah, dijelas-jelaske. Nah, itu ya. Jadi bentuk bersyukur itu seperti itu. Nah, terus ujian-ujian, ya nek wong diuji ya kudu sabar. Wis piye? Awake dhewe tingkatane tingkatan mau tidak ada pilihan, ya duitmu hilang,
gludak goleki ra ketemu. Ya wis, ora apa-apa wis. Meh piye meneh wong kadung ilang. Tapi nek kowe cinta, mahabbah, ya, apa sampai ridho, duitmu hilang, ya, alhamdulillah. Muga-muga ditemu karo wong butuh. Nah, ngono kuwi carane. Iso ora kuwi ngono. Duitmu hilang, pira? 10.000. 10.000 ki akeh apa sithik? Ya. Hilang 10.000. Terus kowe alhamdulillah, muga-muga ditemu karo wong sing butuh, tak ikhlaske. Nah, kuwi jenengane wong ngono kuwi. Karena ono hikmahnya. Ya, wong mangan keprucut tiba. Ya, alhamdulillah. Mbok menawa Gusti Allah ngeki rezeki karo semut lewat aku. Jadi ono seperti itu hikmah-hikmahe. Ora budak asem tiba. Ah, kuwi berarti ra lulus kowe. Ya, jadi setiap hari itu kita tuh ujian-ujian baik kesenangan maupun kesusahan itu diuji oleh Allah. Jadi jurusnya kita adalah sabar dan bersyukur. Itu ya. Wis cukup ya. Ayo yang mau bertanya silakan. Baik, alhamdulillah tadi sudah diterangkan jelas oleh guru kita. Silakan bagi jamaah atau santri yang ingin bertanya bisa ditanyakan langsung kepada guru kita. Monggo. Monggo Yai. Waduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, Habib, aku mau tanya tapi keluar dari tema yang disampaikan. Supaya saya lebih mantap karena pernah dengar saja. Karena ada orang mau nikah, walinya itu di luar kota atau di jauh lah. Saya yang pernah dengar itu walaupun lewat HP mewakilkan, katanya ada yang membolehkan. Apakah itu sudah ada dasarnya yang saya tanyakan? Demikian. Terima kasih. Apa nih tadi? Orang mau menikah, walinya tapi di jauh lah di luar kota, untuk mewakilkannya lewat HP atau apa istilahnya? Ya HP itu, telepon lah. Apakah itu memang dibolehkan atau di mana cara, ada dasarnya atau di mana? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Saya kira kita mesti mengikuti dinamika di dalam soal hukum. Kalau kita berbicara hukum itu, maka kita tidak boleh lepas dari apa yang dikatakan al-hukmu yaduru ma'a ilatih. Hukum itu selalu mengikuti keadaan. Ya. Wujudan wa adaman. Baik itu wujudnya hukum yang sudah ada ataupun yang tidak ada hukumnya. Jadi artinya hukum itu bisa dimunculkan. Kalau misalnya Quran tidak ada, hadis tidak ada, maka hukum bisa dimunculkan apabila dengan argumentasi yang bisa diterima. Nah, sekarang ini yang namanya telepon atau video call itu sudah kita tahu semua bahwa ini bukan bohong-bohongan. Ini bukan trik, ya. Orang di Semarang dengan di Mekah itu bukan trik, memang nyata melihat, mendengar suaranya. Jadi bukan istilahnya doubling suara, itu tidak. Jadi langsung saya dengan Pak Yai Toha, jadi kan ngomong dengan saya di Mekah, ya saya tahu jenengan, ya. Maka itu bisa menjadi satu alasan, argumentasi untuk mengatakan boleh. Jadi mewakilkan atau menikahkan. Ya, dulu pernah ada pernikahan lewat dulu namanya
video call ya. Kalau dulu zaman telepon tuh apa tuh istilahnya ya dulu itu ya. Karena apa? Ini tidak ada tipu-tipuan. Ya jelas walinya dia, kemudian mantennya ya ini, calonnya dengan ini, saksinya. Jadi misalnya ada pernikahan lakinya di Indonesia, perempuannya di Singapura, walinya di Malaysia, saksinya di Thailand. Misalnya ini ya, saksi yang satunya lagi di Australia, lewat Zoom misalnya ini ya. Masing-masing ini melihat dengan jelas termasuk suaranya, terus diadakan pernikahan. Ya. Maka ada yang mengatakan ini sah karena dalam posisi Zoom itu tidak ada jarak. Ya, kayak tidak ada jarak. Suaranya langsung ya, bisa didengar, bisa dilihat, namanya juga jelas semuanya ya. Nah, kalau kita ditanya apa ada dalilnya? Nah, itu tadi. Ya, al-hukmu yaduru ma'ilatihi wujudan wa adaman. Baik itu adanya hukum ataupun tidak adanya hukum. Ya. Kalau ditanya, Al-Quran tidak ada, hadis tidak ada, apakah tidak boleh? Misalnya begitu, belum tentu. Ya. Hukum-hukum yang namanya qiyas itu tidak ada dalil, ya, tidak ada dalil itunya. Ya, tidak ada dalil naklinya, apakah Quran, hadis, tidak ada. Tapi itu hasil dari ijtihad, ya, istimbat dari seorang ulama, begitu. Jadi kias itu kan dikiaskan. Kalau saya pernah menyampaikan itu kan misalnya kalau di Quran itu dilarang kita ngomong hus, ya. Kalau kita hanya berpegang dengan Quran, berarti ngunake bapak ibune bodoh ra apa-apa. Ya. Wala taqul lahuma uf. Kamu jangan mengatakan kepada orang tuamu hus. Yang dilarang orang untuk ngomong hus. Ya berarti ngomong bapak iki bodoh. Ya, lu ra entuk dosa. Lah di Qur'ane, wong Qur'ane muni ngono tok. Nah, itu kias itu seperti itu. Jadi berkembang, dinamika dalam soal hukum itu berkembang, ya sehingga orang bisa menyimpulkan begitu. Menurut Imam Syafi'i, binatang yang hidup di dua alam haram. Ya. Golek dalile ora ono. Apakah Nabi pernah mengatakan hidup dua alam? Tidak ada. Tapi kenapa kok Imam Syafi'i mengharamkan? Ya, bermula dari pikiran beliau. Binatang di dua alam itu, di samping nanti proses mematikannya itu agak repot. Paling tidak itu alasannya begini. Binatang di darat dan di laut itu kan karakternya beda. Padahal orang kalau makan itu kan nanti akan tertular dengan sifat binatang itu. Ya. Lah nek wong kok mangan darat mek laut, itu kan bisa jadi muzabzab, kayak munafik. Sifat darat ya sifat laut, ya. Jadi dengan alasan itu ada misalnya binatang yang di laut itu keong. Ya, keong itu hidup di laut, hidup di darat. Kalau itu matinya di laut, ya, matinya di laut berarti dia dihukumi binatang laut. Kalau dia hidup di sini, maka di darat itu prosesnya harus dibunuh. Nah, keong-keong kuwi nek ning kene mbok pateni sik. Kan ndak toh? Mati dhewe. Nek mati dhewe hukume batang. Jadi menyulitkan. Menurut Imam Syafi'i enggak bisa ini, haram. Ya. Orang makan kepiting misalnya. Apa kepiting ini mbok sembelih? Padahal aturannya binatang darat itu kan harus dibunuh dulu. Ya, lha iki piye matenane? Mau dilebokke ning jarang, kebyur jarang mati. Ya, iki kan tidak kuwi. Jadi itulah hasil ijtihad dari para ulama sehingga kita
menghargai apa yang diputuskan oleh ulama gitu ya. Termasuk tadi itu pernikahan lewat telepon ya. Saya kira gitu. Okay. Ada lagi? Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menurut saya mau nanya sedikit. Tadi yang dijelaskan Habib masalah sabar ini lebih cenderung ke individu-individu gitu. Nah sekarang bagaimana sikap kita ketika kita melihat suatu kemungkaran yang tidak atas kendali kita. Misalnya ada pemerintahan yang kurang bagus atau kepala yang kurang baik. Nah itu penerapan sabar pada kita ini seperti apa? Apakah kita membiarkan untuk terjadinya sesuatu tersebut atau seperti apa yang sebaiknya kita lakukan? Demikian kira-kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi kan ada hadis ya. Man ra'a minkum munkaran fal yughayyirhu biyadih. Apabila kamu melihat satu kemungkaran, maka rubahlah dengan tangan kekuasaan. Fa illam yastati, apabila tidak mampu, maka fa bilisani, maka rubahlah dengan lisan. Fa illam yastati, maka apabila tidak mampu, ya fa biqalbi, maka dengan hati yang ingkar. Wadzalika adaful iman, hal yang demikian itu adalah termasuk selemah-lemahnya iman. Terkait yang ditanyakan tadi, bagaimana kalau kita melihat ada kepemerintahan yang kita tidak senang, melakukan praktek-praktek yang tidak baik. Ya, misalnya ada pemerintah itu melegalkan minuman keras, gitu ya. Nah, dulu kan pernah kok, misalnya taruhlah melegalkan minuman keras. Kita mendengar, kan tidak suka. Bagaimana kita ini? Apa mau datang ke Jakarta terus kita gempur, akan bodoh aja ngendat. Berarti kita tidak mampu. Ya, kalau tidak mampu, ya dengan lisan. Ya, dengan lisan itu bagaimana? Ya kita kalau kenal ya diomongi. Bagaimana itu minuman keras kok dilegalkan? Kalau itu tidak mampu, ya. Atau kalau saya contohkan misalnya kalau kita di kampung, ya di kampung ada satu kemungkaran. Misalnya satu kemungkaran itu biasa kalau di kampung-kampung itu nek pas malam 17-an, malam suro, itu ada yang judi, ada yang karaokean. Nah, kita sebagai RT ya, maka rubahlah dengan tangan. Tangan itu maksudnya kekuasaan. Ayo, mandek. Ora patut. Nah, tapi kalau kita bukan RT, ya paling tidak kita ngomong dengan lisan. Bojo, dia kayak cah cilik-cilik, nggak apik. Nah, tapi kadang-kadang iki nek tak omongi, malah diteladung aku. Iki wong sing keplek iki gendho-gendho kabeh. Enggak berani kita ngomong. Memang tidak mampu. Maka rubahlah dengan hati. Artinya dengan hati kuwi kita tidak suka. Kita tunjukkan bahwa kita tidak suka. Ya. Ayo melek-melek, ora ono kepleke aku mau. Wis ayo ngene-ngene ora, karaokean aku ora gelem. Nah, itu menunjukkan sikap. Ya. Nah, yang demikian itu kata Nabi selemah-lemahnya iman. Yang tidak boleh itu kalau ya wis kebijaksanaan pemerintah. Mungkin pemerintah golek duit, pajak saka kowe, itu berarti enggak boleh. Karena kita ridho dengan kemaksiatan. Jadi masing-masing itu ada kemampuan, ya. Kalau ada seorang pemimpin melihat kemungkaran kok dia diem, ya dia bertanggung jawab. Kalau kita enggak, kita mana mampu kita ini menggagalkan undang-undang, ya. Misalnya lampu motor kalau
siang itu kok kudu nyala mbok kaya biyen meneh. Terus kita protes. Ana sing protes sing demo wong 2000 ya mungkin di ana awake dhewe tok lunga ning ngene Senayan batalkan. Ya didelok dilirik tok karo ya nengke ora wisan. Kan lemes dhewe gitu. Jadi ada ukuran-ukurannya seperti itu. Tapi yang jelas jangan sekali-kali kita meridhoi kemungkaran. Begitu. Janganlah, itu kan kebijakan pemerintah. Pemerintah kan sudah mempertimbangkan. Lah wong melegalkan minuman keras kok kita malah jangan. Haram itu. Itu ada Lady Gaga sing wonge PKI ngene-ngene kok ora entuk piye to kuwi wis kan golek duit. Jangan. Pokoknya nek kemaksiatan kita jangan berpihak. Intinya begitu. Nggih. Cukup waktunya? Oke, monggo ditutup. Alhamdulillah kajian pada malam hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, berkah manfaat untuk kita semua. Mari kita baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.